أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأحييكم تحية إسلامية وتحية الإسلام هي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu ta'ala ala ma azda wa an'am. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluhu al-hadi ila sabilil aqwam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat. وهو الذي جعل هذه الدنيا دار الامتحانات والتجربات وجعل الآخرة دار النعم والملذات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل حيث قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jamaah Masjid Al-Muttaqin Kemiri Sewu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sami sehat sedaya nggih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Asrep napa mboten niki Bapak Ibu? Sumuk. Oh, enjang-enjang kok sumuk niku lho. Kalau siang panas nggih, masyaallah. Kalau pagi esuk-esuk wis sumuk nggih Pak nggih. Niki kadose sing Jawa Tengah niki dereng kebagian Jawa niki Jogja nggih. Solo sampun nggih, sederek Solo sampun. Klaten sampun. Entar ge ajeng ngilen niku menggo. Jawa menggo dadose Jogja dereng kawanan Jawa. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun demikian kita harus tetap senantiasa bersyukur atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, atas segala limpahan karunia, inayah, hidayah yang selama ini telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tak lupa harus kita syukuri nggih Bapak Ibu. Pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki wau menawi Allah purun, kalau Allah berkehendak kita tidak dibangunkan dari tidur niku saged napa mboten kinten-kinten? Saged mawon nggih. Napa wonten sing dereng sare niki wau Bapak Ibu? Sampun sedaya nggih, sampun sare nggih. Maka kita dibangunkan dari tidur ini kan sebuah nikmat yang luar biasa. Sehingga setelah kita bangun dari tidur, apa kata yang pertama kali kita ucapkan Bapak Ibu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bayangkan Bapak Ibu, setelah bangun tidur saja doa yang menuntun kita itu untuk senantiasa bersyukur. Alhamdulillah, segala puji hanya bagimu ya Allah. Alladzi ahyana. Ahyana niku napa Bapak Ibu? Yang telah menghidupkan saya kembali ba'dama amatana, setelah engkau itu tadi malam itu mematikan saya sebentar ya Allah.
wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadamu lah kami kembali. Ternyata tidur itu adalah setengah dari mati. Dados awak dhewe niku mau ndalu Bapak Ibu niku mati sekedap. Krasa napa mboten? Coba saya tanya, ketika Bapak Ibu tidur itu rohnya di mana? Disenggol nggih mboten wungu nggih ta. Dioprak-oprak nggih dong-dong mboten wungu nggih Bapak Ibu. Nah niku ruh kita di mana? Mimpi itu apa? Itu kan kita tidak ada yang bisa berkehendak dan tidak tahu di situ. Maka boleh dikatakan tidur adalah an-naumu nisful maut, tidur adalah setengah dari kematian. Maka alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa dibangunkan pada pagi hari ini. Tujuannya apa? Bapak Ibu pernah bertanya enggak? Kira-kira kenapa ya saya masih dibangunkan pada hari ini? Nanti napa dereng bertanglet-tanglet itu kenapa Pak? Bertanya-tanya. Kok saya masih dibangunkan pada hari ini, itu why? Kenapa? Nanti napa dereng Pak berpikir seperti itu? Seharusnya kita pernah sesekali berpikir seperti ini. Satu, Bapak Ibu, mungkin Allah bilang dosa kita ini masih banyak. Jika iwakdal malih, dikasih waktu lagi hanya untuk sekedar minta ampun atas dosa-dosa kita. Dua, mungkin amalan-amalan kita ini belum banyak, belum cukup. Maka kata Allah, bangun lagi, silahkan sholat lagi, silahkan sedekah lagi, silahkan puasa lagi, sebelum nanti dikubur kalian tidak bisa lagi untuk melakukan hal itu. Kan di Al-Quran banyak nih tanda-tandanya ya. Orang-orang yang sudah di dalam kubur, ya Allah bangunkan saya sebentar ya Allah. Itu kan ada Bu di ayat-ayat Al-Quran itu. Ya Allah bangunkan saya sebentar, kiranya saya bisa bangun, saya pengen sedekah. Itu ada ayatnya. Kiranya saya bangun ya Allah, saya pengen sholat. Kiranya saya bangun, saya pengen ikut pengajian bersama jamaah al-muttaqin subuh-subuh. Jangan sampai kata-kata demikian tercetus ketika nanti kita sudah berada di bawah sana. Maka alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita masih bisa dibangunkan pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat wal afiyat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan umat beliau yang nanti mendapatkan syafa'ah fi yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Turun napa mboten Bapak Ibu mangke ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen tok napa pengen banget? Bisa nggak nanti kita berjumpa dengan Nabi Muhammad Bapak Ibu? Usahakan. Bisa. Gimana caranya? Ya berarti nanti harus satu tempat dengan Nabi Muhammad. Di mana tempat Nabi Muhammad nanti di akhirat? Oh sudah pasti di surga. Maka agar kita bisa berjumpa dengan para nabi, dengan Nabi Muhammad khususnya, kita juga harus masuk ke dalam surga. Tiket surga murah nopo larang? Murah nek sik nganggep murah nggih, larang nek sik kangelan nggih larang. Maka nanti bisa Bapak Ibu pengajian kemiri sewu ngenten niki nyun sewu. Nanti yang ngisi berganti-gantian. Kita sepakat mawon nggih, mengke teng suwargi kita bikin pengajian lagi jamaah al-muttaqin. Nggih, amin. Mboten amin Bu, amin. Nanti kita bikin jamaah setelah subuh al-muttaqin di surga. Yang ngisi bergantian. Niki dinten napa Pak niki? Minggu napa niki? Ahad pon pertama mangke Nabi Ibrahim. Wah, seneng napa mboten Pak? Nabi Muhammad riyen nggih. Terus nek mboten sibuk nggih Nabi Muhammad. Lagi ahad pon pertama Nabi Muhammad. Ahad pon kedua Nabi Ibrahim. Nggih, ahad pon ketiga nanti kita undang Nabi Musa boleh. Ahad pon keempat Nabi Yusuf boleh. Wah ibu-ibu seneng mungkin Nabi Yusuf mungkin. Ganteng ya mungkin Nabi Yusuf. Insyaallah.
Maka itulah tujuan kita nanti, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kita perlu ingat bahwasannya Riki, Kemiri Sewu, Bodean, Yogyakarta, Indonesia, Asia, dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Ini hanyalah tempat transit kita untuk kita meninggal. Sedangkan tempat tinggal kita nanti sesungguhnya itu di mana, Bapak Ibu? Di akhirat, di surga. Maka jangan pernah menjadikan dunia sebagai orientasi dari setiap kegiatan dan aktivitas kita. Oh, dunia meneh, dunia malih, dunia lagi. Kita melupakan aspek paling penting dari situ, akhirat, surga, ibadah, dan lain sebagainya. Niki alhamdulillah saya luar biasa niki merasa kagum ya, dengan jamaah sekalian niki. Isu subuh-subuh nggih niki mau kok purun Bapak Ibu melampah wonten masjid niku enten napa ngenten-ngenten. Oh, saya tanya-tanya juga loh, kok rame nggih. Alhamdulillah jamaah subuhnya rame loh ya. Masya Allah, alhamdulillah. Kira-kira Bapak Ibu niki mau kalau masih mau melanjutkan tidur di atas kasur ini tadi bisa atau enggak kira-kira? Sakit mawon ta? Niki mau gulingnya tasih ngawe-awe napa mboten Bu? Kasur ini kalau ayo wis rasah pangkat wis balik neh wae nggih. Rasa-rasa isih suwe dan lain sebagainya. Itu kenapa? Tapi Bapak Ibu kok mau tercetus di dalam hati tak nganggo rukuh, tak ngagem sarung berangkat ke masjid untuk beribadah kepada Allah. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Bahwa tidak lain dan tidak bukan semata-mata kita niatkan untuk beribadah kepada Allah di waktu subuh seperti ini nggih Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Ada orang Jawa pernah bilang nggih, lek wong tangine kawanan nggih rezekine di dodol pitik nggih Pak. Niku leres napa mboten jane? Oh, ternyata perkataan tersebut tidak hanya relevan di orang Jawa saja. Di Islam ternyata itu betul-betul sangat betul. Kita mulai dari sebelum subuh tadi Bapak Ibu, ada sebuah sholat yang luar biasa yang bisa membuat karir kita semakin melejit, membuat diri kita semakin baik, kita derajatnya diangkat oleh Allah, namanya sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Kata Allah, dari sebagian malam itu berdirilah sebentar untuk sejenak melaksanakan sholat tahajud. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan itu semoga derajatmu itu bisa diangkat oleh Allah menuju ke tempat yang lebih baik. Sholat tahajud. Setelah sholat tahajud ada sholat yang ganjil rokaatnya, sholat apa? Witir. Sholat witir itu pahalanya seperti kita mendapatkan unta berwarna merah, kata Rasul. Nek riyen sik larang niku unta yang berwarna merah itu mahal sekali harganya. Dan jarang orang yang bisa beli itu, hanya saudagar kaya raya sahabat-sahabat Rasul yang bisa beli. Nek sakniki sapi warna merah ya Pak. Larang napa mboten Pak sapi warnane merah niku? Mboten. Sapi larang napa to Pak sapi? Limusin mahal ya. Ibaratkan seperti itulah. Maka orang yang sholat witir itu seakan-akan mendapatkan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh berkumandang. Setelah azan ada 2 rakaat yang mana apabila dilaksanakan kita mendapatkan dunia dan seisinya. Namanya apa Ibu? Sholat sunnah fajar. Niki wau awak dhewe nggih salat 2 rakaat sebelum subuh di antara azan dan iqamah itu seperti mendapatkan dunia dan seisinya. Sedangkan kita 1 hari full itu kan kadang nyari dunia saja. Dhewe kan pados donya nggih, mbut gawe niku lak pados donya nggih. Sedangkan sebelum subuh Allah kasih dunia dan seisinya dengan 2 rakaat.
Qomat berkumandang, waktunya untuk menjalankan sholat subuh. Barusan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kata Rasul, barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, ka'annama shallal laila kulluhu, seperti orang yang sholat satu malam penuh. Bapak Ibu saged napa mboten sholat sak wengi suntuk? Kuat napa mboten leju meneng? Sholat tarawih wedong enak ya. Ngenten-ngenten ini garuk-garuk nggih biasa. Itu satu malam penuh dengan sholat berjamaah subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dalam ayat lain disebutkan sholat subuh itu mashhuda, disaksikan langsung oleh para malaikat, bahkan disaksikan langsung oleh Allah di atas sana. Wah, hambaku pagi ini sholat subuh berjamaah di Al-Muttaqin, dicatat dengan pahala yang baik, insyaallah. Setelah sholat subuh ini kita kan sambil menunggu waktu nih, jadi jam 5:09 sholat apa Pak? Syuruk. Menunggu sebentar di masjid sambil ngaji, sambil zikir, nek ngantuk nggih kalih tengklok-tengklok nggih angsal. Sholat sunnah syuruk apa pahalanya? Kal hajj wal umrah tamatan, seperti halnya orang yang berhaji dan umroh sempurna. Bapak Ibu nyuwun sewu teng mriki wonten sing antri haji napa mboten? Wonten. Tasih pirang tahun Bu le antri? Saya baca berita kalau daftar di 2019 kemarin itu nanti berangkatnya 2060. Niku wallahu a'lam bishawab nggih niku. Dunyane pun kados napa? Dunianya sudah seperti apa? Mungkin sudah ada mobil terbang ketika itu Bu. 2060. Mungkin kita sudah bisa berpindah tempat tanpa menggunakan kendaraan. Bus, tiba-tiba hilang. Allahu a'lam bishawab. Kan tahun 1940-an, Bapak mungkin ada yang sudah lahir, itu kan nggak pernah kepikiran ada HP yang bisa disentuh-sentuh, nggih, yang bisa nelpon jarak jauh. Apa kepikiran Pak? Wong zaman riyen mboten kepikiran. Sekarang kita juga mungkin tidak kepikiran nanti ada alat yang bisa ini, ada alat yang bisa itu. Allahu a'lam bishawab. Nunggu haji itu selama itu. Gue niku nek tasih kesang ya. Kalau masih hidup ya berangkat, Allah alam. Kalau sudah tidak ada, ya sudah. Itu menunggu haji. Sedangkan setiap pagi Allah menyediakan kuota haji dan umroh sempurna untuk masing-masing dari setiap muslim yang mau menjalankan sholat sunnah syuruk. Wah, aku haji ro umroh bendino pahalane. Ya, dengan sholat sunnah syuruk. Sholat sunnah syuruk juga disebut dengan awal waktu duha. Maka setelah itu matahari mulai naik, anak unta bangun dari tidurnya, baru boleh dilaksanakan sholat sunnah duha. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, naik kuat 8 rakaat insyaallah. Di antara fadilah sholat duha itu mensedekahi semua sendi-sendi kita ini. Jadi sholat duha ini erat kaitannya dengan rezeki kita Bapak Ibu. Nanti mireng niku nggih, Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki, ya Allah, jika rizkiku fis samai fa anzilhu, ada di langit maka turunkanlah ya Allah. Wa in kana fil ardi, kalau misal di bumi, fa akhrijhu, maka keluarkanlah ya Allah. Wa in kana mu'sirun, kalau misal susah, fayassirhu, maka mudahkanlah ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu, kalau misal haram, maka sucikanlah ya Allah. Wa in kana qalilan, kalau misal sedikit, fakatsirhu, maka banyakkanlah. Itu kan doa kita setelah salat duha, kaitannya erat dengan rezeki. Maka coba Bapak Ibu, nek onten tiang sik wungu jam 8 esuk napa jam 9 esuk niku napa mboten rezekine didodol pitik tenan nek niku. Nggih. Tahajud mboten angsal, nggih, tidak dinaikkan derajatnya. Witir mboten angsal unta. Subuh mboten angsal salat semalam suntuk. Fajar mboten angsal dunia dan seisinya. Subuh mboten angsal salat semalam suntuk. Syuruk tidak dapat haji dan umroh. Duha tidak dapat,
doa untuk mensedekahi kita sendiri-sendiri kita, rezeki kita diperlancar. Pun hilang sedoyo niki. Akhirnya dia bangun hanya menjalani dunianya lagi tanpa ada bekal di pagi harinya. Maka alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa Bapak Ibu sekalian di sini. Insyaallah kita cari fadilah-fadilah itu sampai nanti kepada sholat duha, insyaallah. Iki mangke sholat surup napa mboten, Pak? Sing sholat ya. Oh. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki gandeng wonten unjukan kalih nganu. Monggo kayak ahli di samping nggih. Tidak salah adem nggih. Kalau mimi sedikit boleh? Niki dereng dijoki napa-napa niku. Insyaallah. Monggo, Pak. Maka alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Pagi ini saya dapat kesempatan untuk mengisi di depan jamaah Al-Muttaqin dari Bapak ya, Pak Suki, bertemu di Prawiro Setika. Niki wonten sing derek tumut wonten ing Prawiro Setika setiap Sabtu. Ada. Nanti lihat saya berarti. Oh, nggih. Enggak usah perkenalan berarti nggih. Oh. Nggih, alhamdulillah. Pagi hari ini tidak banyak yang akan kami bawakan Bapak Ibu. Sedikit saja mungkin mengenai sifatu sholatin Nabi. Di sini kami ingin sedikit meluruskan beberapa yang mungkin menjadi problematika di antara kelompok-kelompok kita dalam Islam, terutama di Indonesia, okay? Dalam sifatu sholatin Nabi. Kenapa sih Mas kok bahas sholat terus? Bosen Mas, kebiasaan sholat wae, sholat terus, nggak pengajian Mas dibahas sholat terus. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Awwalu ma yuhasabu, nanti yang pertama kali dihisab amalan-amalan kita niku napa? Salat rumiyin. Ada orang banyak sedekah, suka memberi, suka infak, wah bahkan membangun masjid, yon sewu, bangun sekolahan, bangun ini itu, tapi salatnya bolong-bolong. Pripun kinten-kinten? Ya sudah, amalan-amalan selanjutnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi. Karena pertama kali nanti yang akan dihisab adalah sholat-sholat kita. Nek sholatnya apik, sak lebaring ya apik. Ibu bapak, enten sik guru napa mboten teng mriki? Ada nggih? Pernah mengkoreksi lembar jawaban anak-anak? Oh, saya sering dulu, Pak. Saya ngajar di Gontor 6 tahun. Saya mengoreksi jawaban anak-anak. Kalau nomor 1, nomor 2 wis ngawur Pak len jawab nggih. Nomor 3, 4 aku ora niat len ngoreksi, Pak. Iki niat mau ora cah iki jane. Nomor 1 saja dia sudah jawab ngawur nggih. Apalagi nomor-nomor selanjutnya. Allah nanti pertama kali yang akan dihisap nomor 1 yang dilihat nanti adalah sholat. Bagaimana sholat seorang hamba? Kalau sholatnya wis ngawur, ya wis bari ya mungkin ngawur juga bisa jadi. Nah, maka Bapak Ibu jangan sampai lelah, jangan merasa penuh untuk memperbaiki sholat masing-masing. Di antara sekian ibadah yang diberatkan kepada kita, mukallaf alaina, itu ada keringanannya. Bahkan ada keringanan untuk meninggalkan ibadah tersebut. Contohnya haji, niku angsal ditinggalkan apa mboten haji? Boleh kalau tidak mampu. Kan angsal-angsal mawon mboten haji, menawi mboten mampu. Puasa boleh ditinggalkan atau tidak? Boleh. Ketika napa, Pak? Dalam keadaan yang sakit boleh nggak berpuasa ya? Boleh. Dalam safar kita bepergian jauh, Bapak pergi ke Surabaya, ini kan jauh tuh, boleh tidak berpuasa pada hari itu, boleh-boleh saja. Zakat boleh ditinggalkan atau tidak? Boleh, ketika belum sampai kepada nasabnya. Contoh, saya punya uang 1 miliar tapi cuma 1 minggu, nggak sampai setahun. Nah, itu berarti kan belum wajib untuk dizakati. Saya punya sapi 200 sapi, itu kan sudah wajib zakat sebenarnya, tapi nggak sampai setahun. Nah, untuk ini ada aturan-aturan zakatnya. Tapi untuk sholat, ini satu-satunya ibadah yang tidak diberikan keringanan untuk meninggalkan. Nek mboten saged sholat kali jumeneng, angsal lenggah duduk.
Duduk masih tidak bisa sholatnya, boleh dengan tiduran. Sampai kepada tiduran kita tidak bisa bergerak tapi masih hidup, boleh sholat dengan sekedar mengedipkan mata. Itu sudah dianggap sama Allah sholatnya. Mengedipkan mata mboten saged adewe melek tasik gesang nggih masih hidup, boleh dengan sekedar membayangkan dalam otak kita sholat boleh. Tapi nek pun mboten saged napa-napa, mboten saged kedep, mboten saged melek malih, berarti niku wayahe di salat pun. Maka tidak ada keringanan sedikit pun untuk meninggalkan salat. Keringanan dalam salat hanya dua Bapak Ibu, napa? Jamak dan qasar. Jamak niku menggabungkan dua salat menjadi satu, qasar itu diskon rakaat salat. Yang tadinya 4 menjadi 2, itu qasar. Itu keringanan salat hanya itu saja. Maka saking pentingnya salat sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala demikian tidak memberikan keringanan untuk meninggalkan salat. Maka kita terus perbaiki salat-salat kita. Mungkin ini nanti kami akan sampai kepada sedikit mungkin ya mengenai praktikal sholat, bagaimana sih sifat sholatnya Nabi. Dan banyak mungkin terjadi di antara kita itu ada sedikit polemik. Oh Mas, nek sholat jamaah niku imam niku ngagem bismillah napa mboten? Nah. Terus mungkin nek napa mandap saking iktidal menuju sujud niku dengkul riyen napa tangan riyen? Angkat takbir niku sepinten, seberapa? Nah itu. Takutnya Bapak Ibu nyuwun sewu, nanti ada sebagian umat kita yang mengkotak-kotakkan di antara kita sehingga menolak apa yang sudah dipercayai orang lain. Karena itu pernah terjadi, bahkan sering terjadi. Wah kayak imamnya ranggo bismillah kayak tak rasa jamaah kayak meneh. Wah kayak imamnya langsung alhamdulillah, podo deh. Maka imamnya nganggo bismillah kayak berarti utunggonku. Nah, takutnya nanti ada seperti itu. Padahal semuanya ada dalilnya. Kita mulai dari sebelum sholat dulu. Jelas sebelum sholat apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Bersuci terlebih dahulu. Dulu ada ceritanya seperti ini. Salah seorang sahabat Nabi itu sholat teng masjid, sholat sunnah. Nabi melihat di belakang sana sholat sunnah nonton itu kan. Kemudian selesai sholat, Nabi memanggil sahabat tadi, ta'al, Reneo, Nabi berkata kepada sahabat itu, sholli fa innaka lam tusolli, sholatnya baleni, kowe iki rong sholat. Sudah Nabi, saya sudah sholat barusan, baleni kata Nabi. Dia sholat lagi 2 kali, datang lagi kepada Nabi. Nabi berkata lagi, sholli fa innaka lam tusolli, sholatnya baleni meneh, kowe iki rong sholat. 3 kali, bolak-balik 4 kali, sampai capek Bu. Sahabatnya kemudian berkata seperti ini, ya Nabi, saya tidak bisa sholat lebih baik daripada yang barusan. Saya sudah maksimal sekali sholatnya. Terus Nabi bilang, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Idza qumta ila shalah, kalau kalian mau sholat, fa asbighil wudu, maka sempurnakanlah dahulu wudu kalian. Maka inilah kenapa wudu dinamakan sebagai syarat sah sholat. Setelah wudu, Bapak Ibu sudah siap untuk sholat, pakai pakaian yang bagus, yang layak. Jangan saya Bu. Dewi niki sok tasih etang-etangan napa mboten kalian Gusti Allah perihal sholat? Masih atau tidak hitung-hitungan, perhitungan sama Allah? Oh masih sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niku ningali jam riyen napa mboten biasane? Terus dalam hati terbersit napa? Isih suwe nggih. Engko sik ngene iki. Nek ibu-ibu biasanya nanggung. Ibu-ibu sing goreng tempe umpamane nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dipateni napa mboten kompore? Ora, ben. Nanggung kita, nanggung. Bapak-bapak nyuwun sewu utang sabin, enten sing tasih nyapin apa mboten iki? Enten nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pacule diselehke apa mboten, Pak? Nanggung, mangke. Kalau di sini jarang Pak nggih, saya dengar ya.
Tapi kalau di Jawa Timur itu di Ponorogo, saya dulu mondok di sana, sering kaget saya itu ada adzan asar itu jam 4:30. Adzan asar itu jam 4:30, bahkan hampir jam 5, Pak. Saya bingung, loh, iki sholat apa ya ini iki? Terus saya tanya ke pribumi sana, Mas, iki sholat apa? Iki sholat asare wong-wong sawahan. Mereka sepakat teng masjid niku mengke kelihatan jam 4:30 wae nek wis bali saka sawah. Nah, ngoten niku. Akhirnya jamaah sendiri orang-orang petani itu jam 4:30 berangkat ke masjid. Masyaallah. Nah, ini yang harus sedikit diluruskan memang ya, ngoten niku. As-shalatu ala waktiha. Kita kan kadang gitu mah, sering perhitungan sama Allah, perihal waktu sholat sering perhitungan sama Allah, perihal pakaian sholat masih sering perhitungan apa mboten? Jelas. Bapak Ibu diundang sama bupati nanti jam 7 pagi nggih, Bapak Ibu. Jam 7 pagi nanti misal ke kantor bupati nggih. Batike, gamise pun disetrika napa dereng wau dalu? Oh sampun. Sudah disiapkan batik yang terbaik mana nggih Pak nggih. Ibu-ibu gamis yang terbaik yang mana? Kerudungnya yang paling apik yang pundi pun disiapke wau dalu sudah disiapkan. Undangan jam 7 pagi, Bapak Ibu datang jam berapa? 6:30 Pak wis siap nang arep kantor bupati, siap-siap terima bonus. Dengan pakaian yang terbaik, sebelum datang waktunya kita sudah siap. Sampai di dalam kantor bupati nopo tasih kepikiran pemean teng griya? Mboten. Enggak kepikiran lagi bagaimana kambing di rumah ini, udah enggak kepikiran Pak. Kita ibaratkan kita dalam sholat nggih, yang manggil kita siapa? Allah. Sudah disiapkan belum bajunya tadi malam? Saeneke saentuke nggih. Bajunya yang terbaik atau belum? Ibu-ibu nggih, yen sewu, Bapak. Dong-dong kan kita masih pakai pakaian yang seadanya nggih. Nek rukuh suwek tinggal salat niku tegel napa mboten, Bu? Dong-dong tegel nggih. Kita Bapak kadang kan masih pakai kaos nggih. Mending Pak kaos, biasanya kaos partai ngoten niku Pak biasane. Diagem salat nggih. Akhirnya jamaah wingi ngene niku mresani ngarepe, apa iki? Coblos nomor 3. Nah, itu kan kita dalam hal sholat masih sering demikian, padahal yang manggil kita Allah Subhanahu wa taala. Sholat duhur jam 11:30, undangan jam 11:30 niku, kita datang jam berapa? 1. Syukur-syukur niku nek tasih datang niku masih syukur alhamdulillah. Itulah kita perhitungan dengan Allah. Maka tadi setelah wudhu kita sudah siap untuk sholat, kemudian kita berdiri sempurna menghadap ke arah kiblat. Bagaimana berdiri yang sempurna Bapak Ibu? Nyuwun sewu nggih niki bukan berarti menggurui, tapi apa yang kami ambil ini dari kitab Sifatus Sholatin Nabi. Bagaimana dulu para sahabat hadis-hadis dikumpulkan melihat sholatnya Nabi itu bagaimana. Nabi pernah seperti ini, Nabi pernah seperti itu, dikumpulkan jadi satu kitab. Nah, saya bahas kitab itu. Pertama tentang berdirinya kita. Niki kula angsal boleh nggih sambil berdiri nggih. Ngagem napa ngagem nika Pak? Ngagem clip on. Oke. Sambil berdiri biar sambil. Nah, yang tadi lagi dadak napa? Pamit nggih Bapak Ibu, ngapunten nggih. Tentang berdirinya kita sebelum sholat. Nyuwun sewu, mungkin ada beberapa dari kita. Nah, berdiri ketika sholat itu kakinya terlebih dahulu kita pastikan itu lurus menghadap ke arah kiblat. Ngenten iki nggih. Masih banyak terjadi di antara jamaah kita yang mungkin kakinya seperti ini. Ngapunten, ngenten iki. Nah, ngenten iki. Ada juga mungkin yang seperti ini, ngenten iki. Marang deh ngenten iki biasane mboten. Kaki yang betul menghadap ke arah kiblat, lurus ngenten iki nggih. Lurus menghadap ke arah kiblat betul, kita sudah pastikan lurus. Kenapa sih seperti itu? Karena itu sebagian dari kesempurnaan sholat ketika satu sama lain itu saling rapat kakinya nggih. Dirapatke ngenten iki. Kalau misal longgar itu nanti bisa jadi dimasuki oleh setan. Yang saya Bapak Ibu, kita kenalan dulu dengan setannya. Setan yang mengganggu ketika sholat namanya siapa? Sampun kenal apa dereng? Lah pripun kok dereng kenalan kali setan? Saat ini kita ajak kenalan kali setan nggih, ter ampun wedi
Setan yang mengganggu, jadi setan itu banyak. Ada yang mengganggu dalam rumah tangga, ada yang mengganggu setelah wudhu, ada yang khusus mengganggu ketika sholat, yaitu namanya khinzib. Sinten? Khinzib. Ini khusus diutus untuk mengganggu orang ketika sholat. Bagaimana strategi khinzib mengganggu kita? Pertama, kalau azan dikumandangkan Allahu Akbar, khinzib niku mboten remen. Khinzib tidak suka dengar suara azan, maka khinzib pergi sejauh-jauhnya ketika suara azan. Maka ketika azan kita bisa mendengar azan dengan jelas. Nggih, wah wis azan. Loh, kok wis azan? Azan meneh. Nah, ngene biasane nggih. Kita bisa dengar azan dengan jelas. Ketika azan sudah selesai berkumandang, khinzib datang. Nah, ketika itu barulah khinzib membisik-bisiki kita. Engko rasa kesusu, tak suwe dangu, nanggung ini itu dan lain sebagainya. Bahkan kadang khinzib niku nyebul Pak. Ngantuk, ayo ngantuk. Soalnya biasanya Pak Bu nek bar asar, nek pas asar bar azan niku ngantuk banget biasanya. Nanti ngerasakin apa dereng? Pernah ya? Kok penak banget tuh ketika turu bar azan niku? Lah itu memang seperti itu. Karena khinzib ketika itu sedang bekerja. Iqomah berkumandang, khinzib pergi. Iqomah selesai, khinzib kembali lagi. Nah, ketika sholat Allahu Akbar, khinzib itu bisa masuk dari sela-sela soft tadi. Kemudian membisik-bisiki manusia, fayadhkuru kadza wa yadhkuru kadza. Ini dari hadis Nabi. Ingat ini, ingat itu, ayo diingat ini, ayo diingat itu. Bahkan hal-hal yang tidak pernah teringat di luar sholat, kok ketika sholat bisa teringat. Nanti nopo dereng. Ora-ora mikirke rego lombok saat durunge salat nggih. Kok pas salat iso kepikiran rego lombok. Bapak mboten kepikiran nggih, mboten kepikiran mau ndelok barang apik nang tengah dalan, pengen tuku jakete-jakete apik banget mau. Ketoke nggih, sebelum salat tidak kepikiran sama sekali, tapi ketika salat kok bisa kepikiran. Malah dong remote ilang niku pas salat ketemu biasane Bu. Tuh neng ngisor laci oh iya. Ketika sholat bisa aja ketemu seperti itu. Kenapa? Fayadhkuru kadza wa yadhkuru kadza. Itu tadi khinzib. Ayo ingat ini, ayo ingat gitu. Hatta lam yadhkur al-musalli kam raka'atan yusalli. Sampai-sampai niki goalsnya, tujuannya khinzib, sampai-sampai orang yang sholat itu lupa berapa rakaat dia sholat. Pernah atau belum? Pernah atau sering? Sering. Sholat isya Pak biasanya nggih. Iki telu apa papat ya. Ya telu apa papat ya. Iki wis tahiyat awal apa urung ya. Nyun sewu nggih, dong-dong nggih. Salat yang 2 rakaat saja bisa jadi kita lupa. Subuh iki saged mawon nggih. Kok bisa kita lupa subuh niku ya? Iki pisan mau pindho ya ki moyo pisan. Ini udah yang kedua apa yang pertama ya? Kan pikiran kita sudah kemana-mana nggih. Kalau enggak ibu-ibu Pak jamaah nih Allahu Akbar, tiba-tiba Assalamualaikum, loh kok wis salam. Manut imame Ibu. Kepikirannya sudah kemana-mana. Itu kerjanya siapa tadi Bapak Ibu? Khinzib yang mengganggu ketika sholat, sampai-sampai manusia itu lupa dari sholatnya. Itulah kenapa kita harus merapatkan soft sholat kita lurus. Maka imam sering bilang sawu sufufakum fis shalah, luruskan, rapatkan softnya. Fa inna taswiyata sufufi min tamami iqamatis shalah. Karena lurus dan rapatnya soft itu kesempurnaan dari sholat. Maka berdirinya nanti yang lurus ya Bapak Ibu. Setelah merasa berdiri sempurna, menghadap ke arah ngadhepe kiblat napa kulon Pak? Kiblat napa kulon? Kiblat. Nah, kiblat Indonesia berarti arah kulon, nggih, arah ke arah. Tapi mboten kulon bener nggih, Pak. Kulon iki kok rada bingung teng mriki nggih. Tak kira-kira kulon itu mriko lho, Pak. Kulon mriki lho. Kok kulone kono. Oh, muter kali kulon mriki terus mriki to. Oh iya, kulone mriki ternyata. Oke, kula kadose ngene, kula niki pikiran kula aku mau saka wetan. Saka wetan kono. Saka wetan. Lho kok mau ngulon? Bingung kula mriki. Tapi alhamdulillah. Nah, tadi menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau ketika berkendara, Bapak Ibu boleh saja tidak menghadap ke arah kiblat. Contohnya Bapak Ibu nggih,
pakai sepur, nite sepur nggih, numpak sepur ngoten niku. Terus sepure ngadep ngidul arah Semarang. Nah, itu kan ngadep ngidul tuh nggih. Terus ajeng salat. Kan nggak mungkin kita datang ke masjid ini siapa dihadapin ngulon. Wah, nggak mungkin. Udah kita ikut saja apa arah kendaraan itu, kemudian kita sholat, bahkan sambil duduk boleh Allah. Naik bis juga kita sholat sambil duduk menghadap ke arah kendaraan itu kemana. Karena Rasul dulu tidak turun dari untanya ketika berkendara untuk sholat-sholat sunnah biasanya. Jadi kalau sholat sunnah tetap di atas unta. Tapi kalau sholat wajib biasanya Rasul turun selagi masih bisa. Tapi kan kita kalau di transportasi umum, bis, kereta itu kan nggak bisa turun. Pokoknya pesawat, naik mandap, masalah. Oke. Itu menghadap ke arah kiblat. Kemudian jangan lupa selanjutnya ada niat. Niat itu hal yang sepele, tapi ini penting mempengaruhi bagaimana sholat kita. Sorry, ini termasuk ke dalam rukun sholat. Maka kalau enggak niat, bagaimana sholatnya? Ya, bisa jadi juga nanti tidak tercatat kalau tidak niat. Maka jangan lupa Bapak Ibu untuk niat. Usolli tadi fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Mas raiso basa Arab, basa Indonesia. Ya Allah, saya niat sholat 2 rakaat sholat subuh nggih menghadap kiblat lillahi ta'ala. Mboten saged basa Indonesia nggih basa Jawa, basa Inggris malah. Basa Jawa ya Gusti kula niat nggih sholat subuh 2 rakaat kiblat lillahi ta'ala boleh. Kalau nggak bisa ngomong dalam hati. Namanya niat itu dalam hati nggih, niat dalam hati. Setelah niat kita baru menuju ke takbiratul ihram. Allahu akbar. Nah ini kenapa dinamakan dengan takbiratul ihram Bapak Ibu? Ada yang tahu? Takbir ihram. Ihram itu kan dari kata haram. Loh, Mas berarti takbirnya haram. Buatan. Dinamakan dengan takbiratul ihram maksudnya adalah takbir yang mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan hal-hal yang halal dilakukan di luar sholat. Contohnya dahar niku angsal napa mboten? Angsal. Nek pas sholat angsal napa mboten? Mboten, karena sudah terjadi takbiratul ihram. Nah, tadi Allahu akbar ini berarti makan sudah haram, minum sudah tidak boleh, mancing ya ora oleh nggih Pak nggih. Enggak boleh. Nah, itu namanya takbiratul ihram. Allahu akbar. Bagaimana cara Rasul mengangkat ketika takbiratul ihram? Ada 2 cara seperti ini Bapak Ibu. Allahu akbar, yang jelas tangan ini telapaknya menghadap ke depan. Mungkin masih banyak dari kita yang seperti ini. Kalau enggak, Allah. Nah, ngenten iki biasanya. Yang betul itu telapak tangan menghadap ke arah depan. Allahu akbar. Tuntunan dari Rasul pertama itu hadwa mankibaihi, sejajar dengan bahu satu. Allahu akbar. Nah, diangkatnya itu sejajar dengan bahu sebenarnya. Allahu akbar, angsal. Kedua, hadwa udunaihi, sejajar dengan telinga. Allahu akbar, angsal. Bapak Ibu biasanya ngagem sing putih? Biasanya pakai yang mana? Telinga. Boleh, ada tuntunannya. Allahu akbar, Allahu akbar, boleh. Saya buat angsal yang lagi. Allah. Dura. Atau seperti ini, orang malas biasanya. Allah. 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 Yang di sifat salatin Nabi itu Allahu akbar atau Allahu akbar. Nah, terus ini juga menghadap ke arah depan. Allahu akbar. Kemudian tangan kanan taruh di atas tangan kiri. Kanan atas atau kiri bawah? Tangan atas atau kiri bawah? Kanan atas atau kiri bawah? Bodoh wae nggih. Nggih sampe mawon to. Kanan atas, kiri bawah. Allahu akbar. Cara meletakkannya. Di manakah kita letakkan tangan kita? Teng pundi? Nek bahasa biologi niku wonten asmane diafragma. Diafragma niku mana? Perbatasan antara paru-paru kita dengan organ pencernaan kita. Organ pernafasan dengan organ pencernaan itu ada batasnya. Nah, disitulah kita letakkan tangan kita. Allahu akbar. Di kira-kira mawon lah Bapak Ibu teng pundi di sini. Di antara dada dengan perut. Jadi tidak terlampau turun ke bawah, kados wong males ngenten iki. Juga tidak terlampau naik ke atas berarti.
Allahu Akbar. Itu. Kemudian menaruhnya ada 3 tuntunan yang diperbolehkan Nabi. Pertama adalah kafun ala kafin. Kafun itu adalah telapak tangan, ala kafin berada di atas punggung tangan. Celak. Gini boleh. 1. Allahu Akbar. Nanti nih gimana? Kafun ala kafin di atas punggung. 1. 2. Rusghun ala rusghin. Pergelangan tangan di atas pergelangan tangan. Tak. Ngenten iki angsa. Allahu Akbar. Nah, ini kan pergelangan dapat pergelangan niki. Angsa 2. 3. Sa'idun ala sa'idin. Sa'idun itu sudah sampai sini. Niki sa'idun. Sa'idun ala sa'idin berarti segini lebih masuk lagi. Terampun ngenten iki. Ngenten iki kaya wong ngademen ya. Sedakep ngenten. Gini, berulang seperti ini. Kenapa sih seperti itu, Mas? Ini kan Rasul memberikan kita kelonggaran, keluasan, fleksibilitas dalam kita sholat. Kalau kita sholat sedang sendiri, napa mboten jaraknya bisa enak gitu, ya udah seperti ini enggak apa-apa. Atau seperti ini boleh. Terus yen ngapunten nggih nyun sewu, nek umpamane kita sholat jamaah, kemudian di sebelah kita niku rada gede awake, nyun sewu nggih. Apa kita seperti ini? Kan nabrak. Kita boleh dengan seperti ini, maka Rasul mencontohkan seperti ini boleh. Nah, Bapak Ibu pilih satu di antara ketiganya itu. Biasanya yang mana? Yang tadi tengah-tengah biasanya nah, boleh, itu fleksibel terserah. 1, 2, 3. Ada 3 step seperti itu dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sudah sempurna berdirinya dipastikan dulu nggih, sudah sempurna. Kemudian baru ketika itu membaca sunnahnya di sini membaca doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa bain. Ibu biasanya pakai yang mana? Allahumma ba'id baini atau inna sholati wa nusuki? Enggak. Kalau di sini biasanya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma dan seterusnya. Kalau di sana di timur sana berarti itu pakai inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu boleh doa iftitah. Sebenarnya banyak, tapi yang di Indonesia yang syai' yang terkenal hanya 2 itu biasanya. Setelah itu kita membaca salah satu rukun dari sholat yang tidak boleh ditinggalkan, nopo? Surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau tidak baca Al-Fatihah berarti tidak dianggap sebagai sholat. Dan saya mau Pak nih mindah-mindah nih. Mungkin kalau ngadeg malah kapan? Tidak dianggap sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Loh Mas, nek makmum pripun? Nah, ini ada beberapa. Kalau makmum dalam sholat yang jahar, kados subuh niki wau jahar dikeraskan. Kan saya yang baca tadi nggih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka makmum itu somitah, mendengarkan saja. Karena qiraatul makmum, qiraatul imam, qiraatul makmum, bacaannya imam itu sudah dianggap sebagai bacaannya makmum. Tapi kalau dalam sholat yang sirron, zuhur kali asar, sholat sendiri, itu baru dibaca sendiri-sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu boleh. Kalau khusus untuk imam atau bapak-bapak biasanya nggih, ketika sholat yang jahron dibaca keras, itu bismillahnya diwaos napa mboten, Pak? Waos. Waos napa mboten? Diwaos. Maksudnya tadi seperti saya imam tadi, bismillahnya itu harusnya dibaca atau enggak? Dikeraskan atau enggak? Ada 70 hadis. 70 hadis ini membahas 4 qaul, 4 perkataan. Rasul pernah keempat-empatnya. 1, Rasul membaca bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1. 2, Rasul tidak membaca bismillahnya. Langsung Alhamdulillahi rabbil alamin. 2. Ketiga, Rasul itu membaca tapi tidak terlalu keras bismillahnya. Keempat, rakaat pertama pakai bismillah, rakaat kedua tidak pakai bismillah. Jadi 4 itu pernah dilakukan oleh Rasul seluruhnya.
Jangan sampai nyon sewu kita menyalahkan orang lain sebelum kita tahu dulu ilmunya. Wah, kayak aku bismillah salah. Wah, itu hati-hati. Oh, kok nganggo bismillah salah. Wah, itu hati-hati. Jangan sampai kita menyalahkan orang lain sebelum tahu ilmunya. Ada itu jamaah umroh pernah Bapak Ibu umroh atau haji saya lupa. Di Masjidil Haram sholat. Ketika itu imamnya Syekh Sudais. Syekh Sudais itu kan qori internasional terkenal ya, Syekh Sudais itu. Kemudian membaca Al-Fatihah seperti yang kita tahu kalau di Masjidil Haram itu bismillahnya tidak dikeraskan. Syekh Sudais itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus belum mulai sholat, makmum dari Indonesia tadi bilang, "Bu, imamnya Muhammadiyah kok ya?" sing jejere kok Muhammadiyah. Wong Syekh Sudais kok Muhammadiyah. Syekh Sudais sanes Muhammadiyah sanes NU. Takutnya seperti ini, ada orang yang menganggap nek langsung alhamdulillah ki Muhammadiyah, nek nganggo bismillah ki akhirnya saling ngene kunut salah, sing ora kunut salah. Wah, sing salah niku sinten sakjane? Sing ra salat. Ya tak? Umat Islam itu kadang seperti itu, membahas orang lain yang sholat dengan tata cara yang berbeda padahal sama-sama ada dalilnya, sedangkan yang tidak sholat dibiarkan saja. Kae lu salah kae nek sholat nganggo kunut suwe banget jejere ra sholat. Kae. Itulah insyaallah. Nah, itu memang keberagaman dari kita nggih Bapak Ibu. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, tapi niki sampun suruh Pak niki kados niki. Sampun suruh nggih. Niki to be continue napa pripun? Bersambung nggih berarti nggih. Ini baru sampai Al-Fatihah, belum ke yang selanjutnya. Kita apa sampai Al-Fatihah dulu ya. Sebenarnya banyak yang penting Bapak Ibu ketika ruku, turun dari rukuk ke sujudnya. Setelah itu ketika sujud itu bagaimana posisinya, itu bagaimana, nantilah kapan-kapan kita sambung lagi kalau masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit saja karena memang waktu pagi itu terbatas kita nabrak suruk juga, nanti juga Bapak Ibu harus bekerja. Raya nggih. Mboten. Wong Ahad nggih niki. Dan Ahad libur. Kalau saya nggak ada libur Bapak Ibu. Ahad seperti ini malah buahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Jadi diminta ditutup dengan doa, maka setelah ini nanti kita tutup dengan doa bersama-sama. Tak lupa juga kami himbau untuk berdoa untuk saudara-saudara kita yang sekarang berada di Palestina. Masya Allah Bapak Ibu, kiranya kalau kita yang ada di posisi mereka kuat atau tidak? Nggak akan kuat. Bagaimana menyaksikan rudal setiap hari, misil itu setiap hari, bom itu di mana-mana. Tapi mereka itu luar biasa loh Bapak Ibu. Level keimanannya itu kita nggak ada apa-apanya. Ada seorang bapak menyaksikan anaknya mati syahid, apa yang dia ucapkan? Kalau kita innalillah biasa kalau mereka apa? Alhamdulillah. Anak saya mati syahid, senyum bapaknya, senang. Seorang istri dokter ditinggal mati oleh suaminya karena berperang syahid, keluar dari rumah sakit bergembira. Allahu akbar, zauji, suami saya syahid, seperti itu. Nangisnya tuh nangis bahagia. Jadi level keimanan mereka itu sampai mereka itu mengharapkan mati syahid. Karena mati syahid itu kan tiket langsung menuju surga. Fisabilillah itu langsung buatan sati apa-apa pasti surga itu, Masya Allah. Itulah level keimanan mereka yang luar biasa, sedangkan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka, Insya Allah. Dan kabarnya sekarang Gaza ini sudah terisolir, geng. Tidak ada internet, tidak ada listrik, tidak ada air sama sekali di sana. Jadi memang sudah betul-betul digelapkan oleh kaum Zionis Yahudi. Bapak Ibu hati-hati kalau ketika mengucapkan Israel, karena Israel niku adalah artinya baik sebenarnya. Panggilan untuk Nabi
Ya'qub alaihi salam. Itu Israil. Isra itu adalah hamba kesayangan, kekasih. Il itu Allah, Tuhan. Jadi Israil adalah hamba kekasih kesayangan Allah. Itu julukan untuk Nabi Ya'qub alaihi salam. Israil, anta Israil. Kemudian Nabi Ya'qub punya 12 orang anak dari 4 orang istri. Anak-anak itu bernama dengan Bani Israel. Anak cucu keturunan Israel, anak cucu keturunan Yakub 12 orang. Salah seorang diantaranya bernama Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi ternyata yang 11 atau yang 10 itu ada yang nakal. Akhirnya Nabi Yusuf cemplung ke sumur. Nanti biar ceritanya tuh Bapak Ibu nggih. Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur. Bajunya disobek, diberikan darah, diberikan ke Nabi Yakub. Nih Yusuf dimakan sama serigala. Oh, sudah fitnah, berbohong kepada orang tua. Nah, itu sifat-sifat Yahudi turun dari situ, anak-anak yang nakal itu. Kemudian turun sampai sekarang menjadi umat Yahudi yang menjajah negeri Palestina. Wataknya umat Yahudi itu ngeyel, kandanane angel, Kemudian suka menebar fitnah di mana-mana, suka berbuat onar. Jadi dia tidak diterima di negara manapun. Amerika nggak mau terima juga sebenarnya. Maka dari itu diberikanlah satu state, satu negara bernama Palestina itu, disuruh jajah sana. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian Allah, kita doakan semoga saudara-saudara di sana diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa untuk mengakhiri majelis pada pagi hari ini. Sebelum itu kita beristighfar dulu Bapak Ibu 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Ghaffar ya Ghafur ya Ghafir, ya Allah yang Maha Kuasa, ya Allah yang Maha Pengampun segala dosa, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa keluarga kami ya Allah. Ampunilah dosa pasangan-pasangan kami ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunilah dosa cucu-cucu kami ya Allah. Ampunilah dosa sanak saudara kami ya Allah. Ampunilah dosa tetangga-tetangga kami ya Allah. Ampunilah dosa masyarakat kami ya Allah. Ampunilah dosa seluruh umat muslim dan muslimat ya Allah. Kami sadar kami tidak pantas untuk berada di surgamu, tapi kami juga tidak kuat untuk merasakan siksa api neraka-Mu ya Allah. Maka jauhkanlah kami dari siksa api neraka, jauhkanlah kami dari siksa-Mu, jauhkanlah kami dari murka-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari fitnah, jauhkanlah kami dari segala musibah, jauhkanlah kami dari hal yang tidak baik, jauhkanlah kami dari orang-orang yang tidak baik ya Allah. Dekatkanlah kami selalu dengan hal-hal baik, dekatkanlah kami selalu dengan kebaikan, dekatkanlah kami selalu dengan orang-orang baik, dekatkanlah kami selalu dengan nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Sayangilah kami, berkahilah kami, cintailah kami ya Allah. Jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu, calon penghuni surga Firdaus-Mu ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah usia kami dalam keadaan yang husnul khatimah. Jadikanlah akhir hayat kami akhir hayat yang baik dan husnul khatimah. Wala takhtimna bisu'il khatimah. Dan jangan jadikan akhir usia kami akhir yang su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pas sholat syuruk itu Bapak Ibu sebenarnya bukan ketika gong syuruknya, tapi 10 atau 15 menit setelah waktu syuruk. Kalau di Masjid Darussalam di tempat saya itu biasanya jam segini atau kurang 5 menit dari ini. Nah itu sholat syuruknya biasanya sekitar itu. Karena menunggu dulu ketika matahari terbit itu adalah waktu yang haram untuk sholat. Tidak boleh ketika pas, nah itu nggak boleh. Tapi sudah tergelincir, nah itu baru boleh sholat sunnah seketika itu. Syukran ala kulli timamikum. Kalau ada kurangnya itu semata datangnya dari saya, kalau ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti bisa diberikan kesempatan kembali untuk berjumpa di lain hari insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi kalau semisal kita tidak diberikan kesempatan Bapak Ibu, Allah alam bisawab, kita tidak ada yang tahu nggih. Bisa jadi ini kali terakhir saya ngisi di sini, atau bisa jadi juga ini kali terakhir Bapak Ibu mendengarkan saya ngisi. Maka mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan segala salah nggih. Kan tidak ada yang tahu. Belum bisa jadi saya tidak menjumpai duhur lagi. Mungkin tak? Mungkin saja. Bisa jadi juga Bapak Ibu tidak menjumpai sholat duhur nanti. Wallahu a'lam bis-shawab. Yang kita tahu senantiasa kita ingat bahwasannya Allah ada di hati kita, beribadah terus. Syukran ala kulli timamikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.